Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Pramoyan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0537022813. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-1 saya dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah MSIM 4301. Oke, langsung saja. Di sini untuk soalnya diminta untuk dibuatkan sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Dan di sini juga untuk inputannya, input menu restorannya di sini harus ada data menu makanan dan minuman beserta harganya. Disimpan ke sebuah array. Terus juga di sini untuk pemesanan harus maksimal 4 menu. Dan ini untuk contoh format input pemesanannya, misalkan nasi padang sebenarnya 2 jumlahnya. Di sini juga ada untuk menghitung total biayanya, ada diskon, itu ada biaya pelayanan dan sebagainya. Terus di sini juga ada mencetak struk pesanan itu. Harusnya saya sudah baca semuanya, udah ngerti juga. Jadi langsung saja saya praktikkan untuk praktikum ini. Oke, yang pertama saya buat dulu si filenya. Misalkan saya kasih nama untuk menu siapa kelas di kelas menu. Oke, saya percepat untuk ini, nanti di akhir saya akan jelaskan. Oke, saya jelaskan. Di sini saya membuat kelas menu, yang dimana menu itu terdapat atribut. Yang atribut yang pertama itu untuk menyimpan nama, terus juga harga dan kategori. Untuk nama itu variabelnya menggunakan tipe data string, terus juga harga menggunakan tipe data double, dan kategori menggunakan tipe data string. Di sini juga ada konstruktor, jadi waktu ini dia inisialisasi si atribut ini diisi itu. Dan di sini juga ada getter untuk mengambil si atribut ini, karena ini kan privat visibility-nya, jadi dibuat untuk getternya gitu, itu jadi aman. Oke, itu sih untuk kelas menu. Lanjut saya buat untuk file mainnya, main.java. Untuk ini saya buat di sini public main, public kelas main. Nah, oke, ini udah semua sih untuk file main.java. Jadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama saya buat si menunya dimasukin ke array. Saya buat array menu 8 dengan panjangnya 8. Terus saya masukin nama menunya nasi padang, terus sate, nasi goreng, mie goreng, teh, kopi, bisa pukat, jus jeruk. Nah, ini tuh kategorinya makanan, dan ini kategorinya minuman. Jadi ada 4 masing-masing makanan 4, minuman 4. Terus di sini memanggil metode tampilkan menu ini untuk menampilkan menunya. Nah, tadi yang di sini yang akan ditampilkan di println, karena di sini nggak boleh ada perulangan.
Ini yang manual tadi, manual kayak 01, jadi lumayan panjang gitu. Terus juga di sini ada metode proses pesanan. Ini menggunakan scanner untuk inputannya di terminal. Juga ada print. Terus juga di sini ada array nama pesanan dengan panjang 4. Juga jumlah pesanan sama array dengan data integer panjangnya 4, terus jumlah itemnya 0. Karena ini maksimalnya harus 4. Di sini harus maksimalnya harus 4. Nah, ini menu yang mereka pesan maksimal 4 menu. Jadi harus 4, terus inputnya misalkan di print, ambil si inputan dari terminalnya. Terus kalau misalkan tidak sama dengan selesai atau ada berisi konten sama dengan, maka masuk ke if sini, terus di split si sama dengannya, nama pesanannya 0 di trim, nama pesanannya yang tadi, terus juga di sini jumlah pesanannya. Nah, ini yang tadi 0, di sini 1, dan 2 0 sama 1 di bagian partnya. Terus ini jadi ditambah tuh, jumlah item jadi 1. Terus ini kedua gitu situ. Ini karena ini harus manual, nggak boleh pakai perulangan, jadi banyak, jadi besaran. Tuh, terus di sini jumlah itemnya lebih dari 0 dicek dulu. Kalau jumlah itemnya lebih dari 0 maka masuk ke if-nya. Kalau selain itu maka tampilkan tidak ada pesanan yang dibuat. Ini manggil metode hitung total biaya struk kalau jumlah itemnya lebih dari 0. Nah, ini ada metode cari menu. Ini untuk hitung biaya dan struk. Pertama ada array dengan panjangnya 4, terus juga array double panjangnya 4 juga. Total per item, totalnya di set 0 terlebih dahulu. Terus pilihan ada minumannya di set false dulu. Juga harga minuman termurah ini di set ini dulu. Terus yang ini magic. Oke, bagian aja. Terus nama minuman promo di set defaultnya empty string. Di sini ada pengecekan karena di sini juga boleh kekurangan dari manual. Bisa cari persatu. Pesanan valid dari menu, ambil si menunya di sini. Terus kalau valid, kalau udah ketemu si menunya, dicek lagi. Kalau sama dengan 0, biar gak kena 0 perintah di sini. Masuk, lihat harga. Oke, sudah ditambah si subtotalnya. Ya, kalau di sini dicek dulu apakah ini si kategorinya minuman. Kalau misalkan minuman, dia set variabel ada minuman jadi true. Terus juga harga termurahnya di valid. Oke, itu harganya sama sih juga karena manual atau perulangan jadi panjang. Juga di sini hitung diskon dan promo. Di sini diskonnya di set 0 terlebih dahulu, promo minumannya 0 terlebih dahulu, dan di sini ada diskon 10% jika total pesanan melebihi 100.000. Nah, aman. Terus juga di sini ada penawaran beli 1 gratis 1. Karena di sini belum jelas sih penawaran beli 1 gratis 1. Kalau misalkan ada beli 2 minuman itu tetap 1 atau 2 ya gratisnya. Kalau misalkan ada beli minuman 4 yang gratisnya 1 juga atau gimana. Nah, jadi saya dibuat jadi dipotong jadi yang gratisnya di tetap 1. Oke, nah ini menghitung subtotal setelah diskon. Terus juga di sini pajak 10% dari total setelah diskon. Setelah diskon, nah ini juga masih belum jelas tuh soalnya untuk si pajak 10% ini. Karena di sini di soalnya total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya 10% dari total biaya keseluruhan. Dan itu bakal di total keseluruhannya itu setelah dipotong diskon atau sebelumnya gitu. Harusnya sih sudah dipotong diskon baru dipotong semua si pajak. Harusnya gitu sih kalau menurut saya. Terus juga di sini biaya pelayanannya 20.000. Nah ini sudah. Nah ini total keseluruhannya. Kalau sudah langsung cetak struk. Jadi sih itu aja. Jadi saya jalankan untuk programnya. Untuk penjelasannya sih udah harusnya. Menjalankan programnya, misalkan saya menjalankan di sini menggunakan perintah Java main.java. Oh, di sini ada error. Errornya itu di baris ke-42. Nah, di sini kurang titik koma. Save, jalankan lagi. Ada error di baris ke-106. Nah, saya jalankan. Oh, masih ada error. Oke, saya percepat dulu mungkin. Nah, di sini udah sama menu. Di sini judulnya menu restoran universitas terbuka. Kategori ditampil menunya. Ini juga ada contoh maksimal pesanan, maksimal 4 item, formatnya, menu dengan jumlah, contohnya sepadang, terus juga ketik selesai jika pesanan sudah
sudah cukup sebelum 4 item. Oke, misalkan saya pesan nasi padang dengan 2, terus juga selesai misalkan. Nah, sudah tampil struk pesanan. Juga di sini ada nasi padang, totalnya 2. Ini tuh harga nasi padangnya juga dikali 2, jadi 50.000. Subtotalnya di sini 50.000, pajaknya 5.000, biaya pelayanan 20.000, jadi total keseluruhannya 75.000. Nah, itu harusnya udah sesuai sih, pajaknya 10%, biaya pelayanan, terus juga total keseluruhan harusnya udah sesuai. Terus saya tanding lagi kalau misalkan saya pesan 4-4-nya gitu. Nasi padang nya 2, terus juga satenya saya pesan 3. Terus untuk si ST saya pesan 2, dan jus jeruk saya pesan 1. Nasi di sini udah tampil. Nasi padang 2, totalnya 25.000 sih. Jadi terus dikali 2 berarti 50.000 benar. Sate 3, harganya 20.000 dikali 3 jadi 60.000 benar. ST itu 5.000 dikali 2 berarti 10.000 benar. Jus jeruk 8.000 dikali 1 8.000 benar. Totalnya sekian, 128.000. Diskonnya 10%. Jadi ini terus juga promo diskonnya beli 1 gratis 1. Nah, ini harga minuman yang termurah untuk diskonnya 5.000. ST gratis. Juga ada subtotal setelah diskon. Harganya sekian, pajaknya 10%, pajaknya segini, biaya pelayanannya 20.000, total keseluruhan yang harus dibayar di sini ya gitu aja sih. Udah sesuai harusnya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk tugas dari mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.